KPK meminta pengusutan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker tahun 2012 tak dikaitkan dengan politik. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi pada Senin hari ini juga mengaku geram karena kinerja KPK dikaitkan dengan persoalan politik. Ia pun meminta tak ada pihak yang sengaja membangun narasi seolah kerja KPK untuk menghambat proses politik yang sedang berlangsung. Seperti diketahui, saudara, pengusutan kasus dugaan korupsi ini muncul bersamaan dengan deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi cawapres dari pasangan Anies Baswedan. Sementara kasus dugaan korupsi Kemenaker ini bergulir pada tahun 2012 saat Caimin menjadi Menteri Tenaga Kerja atau Menaker tahun 2009 hingga 2014 dalam masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu II. KPK menegaskan bahwa politik bukanlah domainnya sebagai lembaga penegak hukum. Ali Fikri membenarkan pihaknya akan memanggil Caimin pada Selasa 5 September esok. Muhaimin Iskandar atau Caimin bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Hal ini yang kemudian merujuk pada penetapan 3 orang tersangka terkait dugaan korupsi di Kemenaker di era masa jabatan Muhaimin Iskandar. Itu yang sudah ditetapkan sebagai ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang. Iya, nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke. Mas Ali, terakhir penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi. Penegasannya besok ditunggu. Ya. Tapi dicek benar ya Mas. Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya terakhir ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut kayak ini juga baik loh. Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi nggak ada potensi akan membuka kasus duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu sudah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Kami tegaskan tidak ada kaitan sama sekali. Ya. Jet pribadi Lukas NMB gimana jadinya? Apakah emang udah ketahuan itu terkait dengan kasus? Oke. Jadi kemarin saksi yang dipanggil Gabriel Ishak itu sudah hadir. Oleh karena itu kami ingatkan yang bersangkutan agar kooperatif pada pemanggilan berikutnya karena keterangannya sangat dibutuhkan terkait dengan tadi masalah soalan jet pribadi tadi ya. Kami masih tunggu yang bersangkutan untuk hadir dan segera kami layangkan surat panggilan berikutnya kepada yang bersangkutan. Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Ali. Mas, jadi Pak Darmanto beneran